dua, analisis tiga. persediaan Ya. menggunakan SAP S4 HANA. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. mempresentasikan terkait revisian analisis persediaan barang menggunakan SAP S4 HANA pada industri manufaktur. Di sini ada analisis persediaan barang. Jadi dashboard ini merangkum bagaimana data persediaan bahan baku dari modul MM atau Materials Management dan PP Production Planning dan SD Sales and Distribution dan SAP S4 HANA terintegrasi dalam satu basis data HANA in memory, lalu diolah dengan statistik industri untuk membantu keputusan perbaikan. Di sini ada rata-rata pemakaian, standar deviasi, dan render point. Dan selanjutnya meteran stok harian, terus pemakaian bahan baku, dan sumber data real time. Next. Dan data gudang di sini ada log pemakaian harian. Jadi hari pertama itu 128, hari kedua 135, hari ketiga 128, hari keempat 140, hari kelima 132, hari keenam 138, hari ketujuh 145, hari ke-8 130, hari ke-9 136, hari 10 142. Next. Baca dulu. Dan Jepri. analisis statistiknya yaitu mean dan standar deviasi dihitung dari data pemakaian pada data tab data gudang agar perusahaan mengetahui rata-rata kebutuhan, variasi penggunaan, dan titik pemesanan ulang. Dan saya akan menjelaskan Kok nggak bisa bacanya, cowok anjir? cara menghitung statistika perhitungannya di Excel. Di sini ada tabelnya dari hari sampai pemakaiannya. Lalu cara mencari nilai minimumnya adalah lalu kita pertama-tama kita mencari nilai minimum dan maksimum. Rumusnya kalau maksimum adalah sama dengan max lalu tabel C3 sampai kita drag sampai D12 dan mencari nilai minimumnya adalah sama dengan min dalam kurung C3 sampai D12. Lalu selanjutnya kita akan mencari rata-rata mean. Rata-rata mean dengan rumus sama dengan average dalam kurung C3 di drag sampai D12. Lalu mencari range atau jarak. Rumusnya sama dengan max dalam kurung C3 di drag sampai D12 tutup kurung dikurang min dalam kurung C3 sampai D12. Lalu eh, kita akan mencari variannya. Variannya di sini menggunakan rumus sama dengan var titik s lalu kita drag dari C3 sampai D12 lalu standar deviasinya kita
menggunakan rumus sama dengan ST def titik S C3 sampai 12. Dan untuk mencari koefisien variasinya, kita menggunakan rumus sama dengan ST def titik S kolom C sampai 12 dibagi atau garis miring average dari kolom C3 sampai 12 dan tutup kurung dikali atau bintang 100. Ya, lanjut Ki. Ya. Selanjutnya, kenapa kami memilih RP? Ya, karena RP mengintegrasikan seluruh divisi ke satu basis data. Bandingkan alur kerja sebelum dan sesudah penerapan RP. Pada studi kasus pengelolaan persediaan berikut. Sebelah kiri ini ada diagram sebelum menggunakan RP. Diagram menunjukkan gudang produksi dan keuangan ini langsung menuju pada laporan manual dan terpisah. Maka dari itu kita menggunakan sistem ERP ini. Diagram menunjukkan bahwa gudang produksi dan pembelian, lalu menuju ERP sistem basis data yang tunggal, lalu menuju dashboard real time dan manager. Dan hasilnya data real time dan terintegrasi, tidak perlu input berulang, mengurangi human error. Manager melihat kondisi perusahaan langsung. Alur datanya ini menuju keputusan pembelian. Gudang mencatat barang masuk dan keluar tersimpan otomatis ke ERP. Data pemakaian dianalisis dengan statistik industri, ya, berupa MEAN dan standar deviasi. Yang ketiga, sistem menghitung titik pemesanan ulang reorder point berdasarkan hasil analisis. Yang keempat, manajer menentukan jumlah pembelian bahan baku yang optimal, tidak kurang dan tidak berlebih. Selanjutnya ada kesimpulan, hasil dan rekomendasi. Ringkasan otomatis berdasarkan data pemakaian yang sedang aktif di tab data gudang. Ringkasan analisis ini dengan data yang diperoleh dari ERP, rata-rata dan standar deviasi penggunaan bahan baku dihitung untuk memperkirakan kebutuhan produksi dan menentukan jumlah pembelian yang optimal. Berikut rata-rata per harinya itu 134,6 kg. Standar deviasinya 7,4 kg dan reorder poinnya 142,0 kg. Poin kesimpulannya, ERP digunakan karena mampu mengintegrasikan data antar deviasi secara real time. Data ERP dapat dianalisis menggunakan statistik industri dan hasil analisis menunjukkan rata-rata pemakaian bahan baku 134,6 kg per harinya. Standar deviasi 7,4 kg menunjukkan tingkat kestabilan penggunaan. Dan berikutnya yang terakhir, perusahaan dapat mengambil keputusan pembelian bahan baku dengan akurat dan efisien. Terima kasih. Dan Baik, selanjutnya Abdul menutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.